Assalamualaikum Sobat Football United. Jadon Sancho ini seperti diberitakan juga oleh Fabrizio Romano beberapa waktu yang lalu bahwa setelah Chelsea memutuskan untuk tidak memperpanjang atau merubah status dari pemain pinjaman menjadi pemain permanen dengan membayar transfer ya, biaya tebusan ke Manchester United, disebutkan bahwa bukan biaya transfernya sekitar 20-25 juta, bukan di situ titik yang membuat akhirnya Chelsea mengembalikan, bahkan rela membayar denda ya, yaitu adalah 5 juta euro, tapi yang membatalkan keadaan tersebut adalah permintaan gaji dari Jadon Sancho yang memang dinilai Chelsea ini terlalu tinggi. Nah, sekarang dia kembali lagi ke Manchester United statusnya. Namun Fabrizio Romano kan menginformasikan Manchester United juga tidak menerima kembali Jadon Sancho. Tapi kan tidak selesai di situ. Ketika Manchester United memang secara konsep tidak ada Jadon Sancho sama sekali, tapi bagaimanapun dia masih berstatus sebagai pemain Manchester United. Artinya ada misalnya beban gaji yang harus dibayarkan ke Jadon Sancho, sehingga melepas Jadon Sancho di musim panas kali ini, transfer musim panas kali ini merupakan hal yang diidam-idamkan mungkin ya oleh manajemen Manchester United, tapi situasinya tidak mudah. Sekali lagi, Chelsea sudah mengalaminya dengan negosiasi gaji yang gagal, akhirnya mereka memilih untuk membatalkan dan mengembalikan ke Jadon Sancho. Gua secara ringan amatiran berharap memang Jadon Sancho pindah secara permanen, cita-citanya seperti itu. Tapi dengan keadaan yang seperti ini, ada peluang dia cabut tapi dengan status pinjaman lagi ya. Dan ini berarti Manchester United harus keluar lagi nih gaji untuk menanggung gaji ya, sekian persen dari peminjaman tersebut tanpa memakai jasa ya kan dari Jadon Sancho. Ini bukan situasi yang ideal sebenarnya. Kontrak dari Jadon Sancho ini akan berakhir musim panas tahun depan. Jadi ya setelah ini kalaupun dipinjamkan musim depan dia juga pasti akan lepas secara gratisan juga, dan ini bukan hal yang bukan hal yang ideal bagi solusi terhadap Jadon Sancho. Tapi nah ini yang menarik bahwa ada jurnalis ataupun kabar dari Sulit Talks, ya by the way ini news aggregator ya, bukan jurnalis tapi news aggregator, mengatakan bahwa beberapa klub di Saudi termasuk Al Hilal ini menanyakan situasi ya ataupun kondisi kesepakatan untuk Jadon Sancho. Ada kontak awal yang telah dilakukan tapi belum ada keadaan yang terdepan. Beberapa klub di Eropa juga tertarik. Dia tapi menolak ya untuk memotong gaji secara signifikan. Napoli juga dikabarkan oleh Gianluca Di Marzio. Napoli ini tertarik untuk mendatangkan Jadon Sancho, terutama setelah kedatangan Kevin De Bruyne. Oke, ini beban betul menurut gue keadaan dari Jadon Sancho. Coba gue lihat apakah ada kabar update yang lain. Ya sempat ya Borussia Dortmund pun juga dikaitkan. Tapi Borussia Dortmund mengatakan melalui direkturnya Sebastian Kehl bahwa mereka memiliki prioritas lainnya. Nah ini menurut gua keadaan yang sulit bagi Manchester United. Ini bukan keadaan yang mudah. Pasti akan cabut Jadon Sancho, artinya tidak bermain di Manchester United musim depan. Tapi bukan berarti dengan tidak bermainnya Jadon Sancho itu lepas juga beban dari Manchester United. Karena misal kalau Jadon Sancho cabut dengan status pinjaman ya, Manchester United tetap akan keluar uang ya untuk membayar gaji dari Jadon Sancho tersebut. Sempat di awal bulan Juni Galatasaray dikabarkan oleh Jakobsband ini tertarik untuk mendatangkan Jadon Sancho. Angka dari Jadon Sancho transfer ini mungkin tidak menjadi masalah, tapi gajinya. Jadi sekali lagi, untuk menebus Jadon Sancho artinya biaya transfer ya, bukan hanya biaya peminjaman bagi klub yang ingin meminjam, tapi juga bagi klub yang ingin mentransfer atau mempermanenkan Jadon Sancho ini tidak masalah. Sama seperti dengan Chelsea, tapi lebih ke biaya transfer, biaya gaji ya, yang nilainya juga cukup tinggi.
sekitar 300 ribuan per pekan. Disebutkan bahwa Manchester United juga memberikan harga ini dari Valentin Furlan dari Transfer Insider ini ya, mengatakan bahwa Manchester United ini menginginkan harga 30 juta pounds untuk Jadon Sancho. Ya, kalau ada yang menebus sekali lagi, dan kalau dilihat dari Chelsea misalnya sekitar 25 juta, tidak masalah. Galatasaray pun juga melihatnya bukan masalah, tapi gaji ya. Bahkan Rudy Galetti, ini jurnalis, mengatakan bahwa Napoli, AC Milan, Aston Villa semuanya mengontak kubu dari Jadon Sancho. Manchester United sangat desperate ya, sangat ingin untuk menjual penyerang ini ya karena ingin membangun kembali skuadnya. Oke. Keadaan yang bisa jadi buntu menurut gua, dan ini jelas menjadi tantangan dan juga kesulitan dari manajemen Manchester United. Jadi bukan hanya mendatangkan pemain saja, karena banyak sekali dibahas ya kan, ya ingin pemain ini itu. Menurut gua ya kurang komprehensif melihatnya, karena Manchester United di bursa transfer kali ini pun juga harus melepas pemain. Dan melepas pemain ini bukan hanya bisa dikatakan yang penting lepas saja, enggak, ini pemain-pemain yang memiliki tantangan besar untuk dilepas. Salah satunya adalah Jadon Sancho. Jadon Sancho sendiri ya ketika didatangkan di Manchester United pada bulan Juli tahun 2021 dengan angka 85 juta euro. Padahal pada saat itu market value-nya ya menurut Transfermarkt ini jauh lebih tinggi, yaitu ada di angka 100 juta euro. Artinya ketika didatangkan sekitar 4 tahun yang lalu, Jadon Sancho ini berstatus sebagai talenta besar. Dan memang dia secara dia termasuk salah satu golden boy kandidat kalau tidak salah di Eropa. Ini membuktikan bahwa ya dia memiliki reputasi yang sangat tinggi walaupun di usia yang muda. Dan kalau melihat pada saat itu Manchester United dari sisi misalnya biaya investasi rekrutmen yang dilakukan, lalu bagaimana potensi dari Jadon Sancho sendiri ya nampaknya memang keadaan yang perfect, yang sempurna. Tapi ternyata ini juga sebuah pembelajaran bagi gua secara ringan amatiran, bahwa tidak bisa hanya sesepele itu melihat keadaan ini. Artinya ya pemain ini juga berkembang, pemain ini juga memiliki informasi-informasi mungkin yang tidak diketahui sebelumnya, apalagi yang terkait dengan situasi di luar lapangan ya. Tidak pernah memiliki, menurut gua setelah didatangkan di Borussia Dortmund 4 tahun yang lalu, Jadon Sancho ini tidak pernah memiliki, menurut gua, keadaan yang ideal di Manchester United. Dan menurut gua juga ini merupakan faktanya, bahwasanya ketika dia datang didatangkan untuk pemain kanan, tapi dia ingin ke kiri. Lalu keadaan pada saat itu juga masuk di periode akhir dari Ole Gunnar Solskjaer kan kalau tidak salah. Lalu sempat dia tampil oke di musim pertama dari Erik ten Hag. Namun selanjutnya ya ada konflik ya kan. Berujung dia harus nomaden dengan pindah lagi ke klub lainnya dengan status pinjaman. Bahkan ini ada 2 klub yang melakukan pinjaman dalam 4 tahun waktunya di Manchester United ini. Ada Borussia Dortmund dan juga Chelsea. Dan kalau menarik lagi ke belakang bahwa dia didatangkan dengan angka 85 juta dengan gemerlap talentanya dia ya. Ya ini jelas sebuah kegagalan menurut gue. Dari klub, gue tidak hanya melihat manajemennya saja, tapi gue juga melihat secara klub keseluruhan. Cerita misalnya Ole Gunnar Solskjaer yang terkejut ya karena dia didatangkan untuk mengisi posisi kanan, tapi dia justru bermain di kiri. Ini bagaimana mungkin terjadi? Terjadi setelah transfer dirampungkan, diselesaikan. Ini kan sebuah kesalahan yang sebenarnya sangat fundamental, sangat elementer sekali. Tapi inilah yang terjadi dengan Jadon Sancho.
seorang pemain yang sebenarnya memiliki talenta besar, tapi ya hidup atlet seperti ini menurut gue di sepak bola, bahwa bisa sangat fluktuatif sekali. Bahwasanya tadi dikaitkan dia dengan banyak klub, memperlihatkan bahwa ya talenta itu masih dilihat ya, masih dihargai kan. Ya tapi saat ini fakta bahwa gajinya ini yang menjadi penghalang, ya menurut gua bukan tidak mungkin Manchester United harus mengambil manuver seperti yang sudah-sudah. Artinya dengan Anthony Martial misalnya ya, yang menunggu kontraknya sampai habis. Dan status dari Jadon Sancho ini masih ada 1 musim lagi. Sehingga walaupun tidak ideal, gua memperkirakan Jadon Sancho akan kembali nomaden. Artinya tidak bermain di Manchester United, tapi juga tidak melepas statusnya sebagai pemain di Manchester United. Artinya juga ya keluar dengan status pinjaman. Dan ini berarti memberikan beban ya, keuangan bagi Manchester United. Tidak mudah menurut gua bagi Jadon Sancho pun juga untuk ya pindah ke klub lain, tapi gajinya dia harus dikurangi. Karena dia pun juga tahu menurut gua Manchester United tidak kecil kemungkinan ketika misalnya tidak ada klub yang berminat untuk mendatangkan Jadon Sancho, entah itu membayar gaji ataupun biaya transfer, Manchester United tetap akan menahan Jadon Sancho ini di Old Trafford. Ini tidak mungkin di Manchester. Menurut gue ini merupakan kemungkinan yang sangat kecil sekali, dan gue melihat Jadon Sancho, pihak dari Jadon Sancho pun juga tahu hal tersebut. Sehingga ya kalau begitu ya sudahlah, kenapa mereka juga harus merelakan memotong gaji hanya untuk pergi secara permanen yang lebih menguntungkan klub dibanding dengan kubu Jadon Sancho sendiri. Dari sisi lain, ini bisa dilihat ya bagaimana karakter dari Jadon Sancho itu sendiri. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.